Dari Geraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Kembali lagi saya Pastor Bani Firdaus menyapa kekasih Tuhan di tempat ini. Shalom kekasih Tuhan, apa kabarnya nih? Wah, senang sekali ya kita bisa bertemu walaupun belum bertemu secara tatap muka. Kekasih Tuhan, saya selalu berdoa dan berharap bahwa kekasih Tuhan berada dalam kondisi baik-baik saja di dalam segala hal. Kekasih Tuhan, suatu hari ada teman saya datang dan dia bercerita. Anggap saja namanya Rina ya. Rina ini datang kemudian dia tanya, "Pastor, kita ini ya kan harus berdoa. Katanya doa adalah nafas hidup orang percaya." "Oh ya," saya menjawab begitu. "Tapi kenapa ya, Pastor? Saya ini sudah lama berdoa setiap pagi sebelum melakukan kegiatan, saya pun berdoa. Doa saya pun selalu khusyuk, tidak pernah bermain-main. Saya selalu penuh harap dalam doa saya. Namun apa yang saya doakan tentang karir, tentang keluarga, tentang ingin membangun sebuah bisnis, tidak kunjung mendapatkan jawaban. Doa saya ini gagal, Pastor. Kenapa ya? Apa ya alasannya kok doa saya ini gagal?" Kekasih Tuhan, apa yang dialami Rina ini bisa menimpa siapa saja. Saya pun juga pernah mengalaminya. Saya berdoa, ya saya menyembah Tuhan, tetapi doa-doa yang saya naikkan tentang karir, tentang keluarga, ini tidak kunjung mendapatkan jawaban. Doa saya gagal. Apa alasannya? Saya hanya berpikir, "Oh Tuhan, kenapa doaku kok gagal?" Nah, kekasih Tuhan, saya mendapatkan jawaban dari kitab Mika yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan refleksi hari ini dari kitab Mika tentang alasan mengapa doa kita gagal. Tidak terasa, kasih Tuhan ya, kita setiap minggu belajar kebenaran firman Tuhan secara berurutan. Kita sekarang sudah ada di kitab Mika. Dan Alkitab kita ini firman Tuhan yang luar biasa, selalu update. Dan kita akan bahas terus prinsip-prinsip yang diberikan dari kitab-kitab di Alkitab sampai dengan ke kitab Wahyu. Kekasih Tuhan, ada tiga penekanan ya, ada tiga penekanan dari kitab Mika tentang alasan mengapa doa kita gagal. Yang pertama, kekasih Tuhan, doa kita gagal karena hidup kita tidak sesuai dengan keadilan dan kasih. Mika 6 ayat yang ke-8. "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" Kekasih Tuhan, pada masa Mika, bangsa Israel mengalami ketidakadilan sosial yang parah. Pemimpin dan orang kaya itu menindas yang lemah. Sementara ibadah mereka hanya ritual kosong tanpa perubahan hati dan tindakan yang nyata. Tuhan menegur bahwa doa dan persembahan tanpa keadilan dan kasih itu adalah sia-sia. Kekasih Tuhan, di dalam kehidupan Yesus Kristus sering menegur para pemimpin agama yang hanya tampil religius tetapi meninggalkan keadilan dan kasih. Yesus juga mengajarkan bahwa hukum terbesar adalah mengasihi Allah dan sesama. Kekasih Tuhan, sadar atau tidak sadar, seringkali doa kita ini inginnya untuk memperkaya diri, membuat diri lebih sukses, ya kan? Ingin bebas hutang, ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin bisa jalan-jalan keliling dunia. Ini sebenarnya tidak salah, tetapi kurang tepat karena Tuhan mau agar kita ini bisa menjangkau lebih banyak jiwa untuk bertobat. Seharusnya doa kita ini lebih banyak mendoakan mereka yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mendoakan rencana kita ya untuk menjangkau jiwa-jiwa.
mendoakan kegiatan-kegiatan kita untuk membantu mereka yang kurang mampu atau yang tidak mampu. Berdoa untuk agar kehidupan kita dimanapun kita ditempatkan, kita ini bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan kita ini ada Yesus Kristus. Sebetulnya itu yang harus kita doakan, bukan tentang keberhasilan kita, tentang kita bebas hutang, which is itu oke, tidak masalah untuk berdoa, tetapi bukan itu inti dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita ini hanya berpikir tentang diri sendiri, ya, doa kita ini akan gagal. Di dalam bisnis, di dalam karir, di dalam keluarga, doa untuk kesuksesan akan sulit dijawab jika Anda tetap melakukan korupsi, tetap menipu pelanggan, atau mengabaikan kesejahteraan karyawan. Coba kekasih Tuhan rubah perilaku kita. Nanti kekasih Tuhan akan lihat doanya itu jadi berhasil. Kalau semua tentang diri sendiri, maka kita tidak ada bedanya dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka berdoa untuk show, ya kan, untuk menunjukkan, oh aku ini orang suci, padahal bukan itu yang diminta Tuhan. Kalau kita doanya seperti itu, maka doa kita akan gagal. Di dalam keluarga berdoa meminta damai, meminta keluarga rukun, itu bagus sekali. Tetapi kalau kita tetap menggerutu dan bersikap kasar pada anggota keluarga kita, maka doa itu tidak akan menghasilkan perubahan. Doa Anda akan gagal. Jadi kekasih Tuhan, di poin yang pertama ini, Mika menekankan bahwa doa kita gagal karena hidup kita tidak sesuai dengan keadilan dan kasih. Kita masuk kepada penekanan Mika yang kedua. Doa kita gagal karena kita mempertahankan sikap munafik dan manipulatif. Kita baca di Mika 3 ayat yang ke-11. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya merenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Kasih Tuhan, Mika mengutuk para pemimpin dan nabi palsu yang memanfaatkan iman orang demi keuntungan pribadi. Mereka, ya, nabi-nabi palsu ini memanipulasi umat dengan kata-kata manis, tetapi hati dan tindakan mereka korup. Kalau saya bawa ke zaman sekarang, ini ibaratnya, ya, nabi-nabi ini, pemimpin-pemimpin ini adalah hamba-hamba Tuhan yang jualan iman dengan tujuan untuk memperkaya diri. Pemimpin-pemimpin agama yang jualan agama untuk mendapat kursi jabatan negara. Kekasih Tuhan, sikap-sikap seperti ini tidaklah berkenan di hadapan Tuhan. Sikap-sikap seperti ini yang akan membuat doa kita gagal. Bahkan kita akan gagal berdoa karena kita sudah merasa mampu mendapatkan semua dari jualan iman. Bukan doa kita gagal, tetapi kita akan gagal berdoa. Karena apa? Karena kita sudah merasa mampu. Aku nggak pernah berdoa pun aku diberkati. Nah, lihat kekasih Tuhan, ini sudah kegagalan yang paling parah. Bukan doa yang gagal, tapi sudah gagal untuk berdoa. Kekasih Tuhan, dalam kehidupan Yesus, Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah dan mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik. Yesus Kristus mengusir para pedagang dari bait Allah. Ini menjadi gambaran bahwa bait Allah adalah tempat yang suci. Jangan punya hati untuk berdagang iman.
atau mengambil keuntungan dari jualan iman. Bait Allah adalah tempat orang berdosa untuk bertobat, bukan terus mengambil kesempatan menguruk keuntungan dari jualan iman di sana. Dan sering terjadi ya kekasih Tuhan, yang sampai rame ini viral di mana-mana. Wah, hamba Tuhannya kaya raya, tapi jemaatnya tidak dibangkitkan secara perekonomiannya. Oh, hamba Tuhannya sampai punya private jet, tetapi jemaatnya datang itu mobil aja tidak punya. Coba kasih Tuhan, lihat, apakah ini sebuah doa yang berhasil? Kalau ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu bukan doa yang berhasil. Itu karena aktornya ini, ya kan, oknumnya ini pandai memanipulasi orang lain. Supaya apa? Supaya memberikan uangnya dalam bentuk persembahan mungkin, atau dalam bentuk persepuluhan. Untuk apa? Untuk hamba Tuhan ini. Supaya apa? Supaya dia menjadi bertambah kaya. Jadi ini bukan karena doa, tapi karena pandainya memanipulasi dengan kata-kata. Ya, kalau ada ilmu, ya dulu itu orang berkata, wah, khotbah itu adalah ilmu hipnotis. Wah, karena apa? Karena kata-katanya yang manis, yang membangkitkan semangat. Ya, saya tidak menjelekkan tentang khotbah dan sebagainya, tapi mari kita lihat secara objektif dan dari kebenaran firman Tuhan. Kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan untuk memperkaya diri, dan kita lihat jemaatnya di situ banyak jemaat yang miskin, yang tidak mampu, tetapi tidak pernah dibina secara perekonomian atau diberikan kesempatan untuk berjualan barang, ya, menjual barang, dicarikan pusat kulaan, kemudian mereka suruh jualan. Nah, itu bukan karena doa suksesnya, karena kepandaian manusianya sendiri. Ya, karena mereka punya skill untuk memanipulasi pikiran orang lain, sehingga orang lain ini mau memberikan uangnya kepada dirinya. Kasih Tuhan, di dalam karir kita mungkin berdoa agar sukses, tetapi jika kita menggunakan cara-cara curang atau pura-pura baik hanya untuk menutupi niat buruk, doa Anda tidak akan efektif. Dalam keluarga, sikap pura-pura baik tapi menyimpan dendam akan merusak doa dan hubungan kita pada Tuhan. Doa kita akan gagal kalau kita ini masih manipulatif, suka tipu sana, tipu sini, masih suka berselingkuh, tapi berdoa ingin bisnisnya sukses. Kasih Tuhan harus bisa membedakan antara memang ini adalah hasil dia, kemampuan skillnya dia, atau hasil manipulasi dari kepandaian dia, ya, menjual pengalamannya, menjual kata-katanya untuk memperkaya diri, atau memang ini adalah hasil dari doanya dia. Jadi sebenarnya kata doa untuk tipe orang seperti ini hanya untuk supaya dianggap rohani dan akhirnya mendapat banyak uang dari jemaatnya atau dari proyek yang dia doakan. Nah, kekasih Tuhan harus benar-benar memiliki hikmat, ya. Kalau kita memandang kejadian-kejadian yang ada di dunia, perlu hati-hati. Apakah ini memang hasil dari doa atau hasil dari kepandaian diri sendiri untuk memanipulasi orang lain? Kasih Tuhan, di poin yang kedua, di penekanan yang kedua oleh Mika ini, ayo kasih Tuhan, hiduplah benar, hidup murni, hidup sejati, maka pasti doa kita akan mudah berhasil. Kasih Tuhan, banyak saya ini melihat, ya, sangat-sangat timpang antara hamba-hamba Tuhan, antara orang-orang Kristen yang begitu kaya raya dengan mereka yang harusnya dibantu. Timpang sekali. Kejatuhan, kejauhan, ketimpangannya ini sangat jauh.
Dan ini menjadi doa bersama agar kita ini bisa lebih banyak memberkati orang-orang lain. Jangan kita ini maunya sukses sendiri, semua keuntungannya sendiri, kita memperkaya diri. Saya kadang menjadi sedih kalau melihat perilaku-perilaku seperti itu. Keluarganya bisa punya rumah lebih dari 2, mobilnya banyak, ada mobil sport, jam tangannya sudah harganya yang miliaran, tetapi jemaat-jemaatnya tidak dibantu untuk dalam mengembangkan karir atau perekonomiannya. Harusnya kita ini bisa memiliki hati kasih Tuhan ya, apalagi kalau sudah berkatnya banyak seperti itu. Kenapa kita tidak mampu untuk membangkitkan perekonomian orang lain? Kita sekarang masuk ke penekanan yang ketiga dari Mika. Doa kita gagal karena kita tidak mau bertobat dan mengubah hidup. Kita baca di Mika 7 ayat 18-19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Ayat yang ke-19, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kekasih Tuhan, meski Allah berulang kali menunjukkan belas kasihan dan siap mengampuni, bangsa Israel itu sering kali keras kepala, ya, tidak mau bertobat sehingga mengalami kehancuran. Padahal Tuhan itu selalu membuka kesempatan untuk bertobat. Tapi bangsa Israel ini tidak mau bertobat, selalu melakukan kesalahan-kesalahan dan kesalahan. Itu sebabnya bangsa Israel mengalami malapetaka hebat, walaupun mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Bangsa Israel berdoa hanya sebagai rutinitas saja, tidak sungguh-sungguh untuk melakukan, tidak sungguh-sungguh untuk mengubah hidupnya. Itu sebabnya bangsa Israel semakin jauh dari Tuhan dan dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Kekasih Tuhan, Yesus membuka jalan pengampunan melalui pertobatan dan iman. Kita tahu ada perumpamaan anak yang hilang, ya. Yesus menegaskan bahwa pertobatan adalah kunci hubungan dengan Allah. Kekasih Tuhan, kita ini bisa loh ya, secara tidak sadar menjadi anak yang terhilang. Seperti begini, kita bisa saja berkata, aku berdoa supaya aku dapat bagian warisan dari ayahku dulu ketika aku minta kepadanya. Aku mau hidup sesuai keinginanku, tidak mau terkekang oleh aturan keluargaku. Dan ternyata anak ini ketika maju ke ayahnya memberikan warisan itu loh. Dan apakah ini adalah doa yang berhasil? Ini tidak bisa diartikan bahwa doanya berhasil. Lalu anak ini keluar dari keluarganya dan hidup seenaknya sendiri. Dan kita lihat akhir dari kehidupan anak ini, ya, anak ini bangkrut. Tapi ketika hati mau bertobat, ketika anak ini kembali lagi, dia menyesal, dia berdoa ingin kembali lagi, dan dia kembali kepada ayahnya dalam cerita ini, maka hidupnya dipulihkan. Nah, inilah baru doa yang berhasil. Tetapi ketika dia mencoba, mungkin tadi dia berdoa dulu, terus kemudian minta kepada ayahnya warisan dan diberi, itu tidak bisa digolongkan dengan, ya, tidak bisa digolongkan dalam doa yang berhasil. Itu karena orang tuanya yang terlalu baik, bukan karena doanya berhasil terus bisa mendapatkan warisan sebelum ayahnya meninggal. Bukan seperti itu. Tapi kalau perubahan anak ini, dia sudah menyesal, dia ingin kembali ke rumah papanya, dia berdoa supaya diterima kembali, doa itu berhasil karena dia diterima kembali di dalam keluarganya. Kekasih Tuhan, kalau kita mau doanya kekasih Tuhan ini berhasil, tidak mengalami kegagalan, mulailah dari pertobatan diri.
mulailah dari perubahan tingkah laku, berubah sikap kita dan karakter kita. Nanti kita akan lihat Tuhan itu akan luar biasa menjawab doa-doa kita. Bahkan Tuhan itu akan memberi lebih dari apa yang kita pikirkan. Doa-doa kita ini akan terhalang, kekasih Tuhan, jika kita ini menolak untuk mengakui kesalahan, jika kita ini tidak mau mengakui dosa-dosa kita, maka doa kita ini akan terhalang seperti tembok, seperti atap yang tebal, tidak bisa menembus sampai ke surga. Karena apa? Karena atap yang tebal itu, tembok yang tebal itu adalah dosa-dosa kesalahan kita. Ayo kekasih Tuhan, mulailah dari pertobatan diri, mulailah dari perubahan tingkah laku, berubah sikapnya, berubah karakternya. Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Di dalam bisnis, ayo perbaiki cara kerja yang salah. Di dalam keluarga, ayo bangun komunikasi yang benar. Sikapnya harus benar, sikap buruknya dibuang. Jangan suka membanding-bandingkan keluarga Anda, anggota keluarga Anda dengan keluarganya orang lain. Ingat kekasih Tuhan, kita ini ingin doa kita ini bisa berkenan di hadapan Tuhan dan mendapatkan keberhasilan, bukan untuk doa kita ini agar gagal. Kasih Tuhan, apa yang Mika ajarkan pada refleksi hari ini? Kitab Mika mengajarkan 3 alasan mengapa doa kita gagal. Yang pertama, doa gagal karena hidup kita tidak sesuai dengan keadilan dan kasih. Yang kedua, doa gagal karena mempertahankan sikap munafik dan manipulatif. Dan yang terakhir, yang ketiga, doa gagal karena tidak mau bertobat dan mengubah hidup. Kasih Tuhan, Tuhan Yesus bukan tidak mau mendengar doa kita. Tuhan Yesus ingin hidup kita benar, hidup kita jujur dan rendah hati. Mari kita hidup berjalan sesuai tuntutan Tuhan itu. Jangan hanya mengharapkan jawaban doa, tapi ubah cara hidup kita supaya doa kita diberkati dan dijawab Tuhan dengan cara yang terbaik. Amin.